Sebelum kita memasuki materi, boleh ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir? Alfio, Hadir. Ayu, Hadir. Bintang, Hadir. Cinta, hadir. Dea, Dela, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Hari ini kita akan mempelajari materi cerita pendek. Jadi meminta bukunya buka. Sudah bukunya dibuka? Ini bakal menjelaskan dulu materi tentang cerita pendek yang bernilai sejarah bangsa. Kita bisa belajar tentang peristiwa masa lalu sambil memahami nilai perjuangan para pahlawan. Sebelum mulai, apakah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Ayo, bersemangat. Apakah sudah siap? Ya. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu materi tentang cerita pendek bernilai bangsa. Cerpen sejarah adalah cerita pendek yang terinspirasi dari peristiwa sejarah seperti masa penjajahan Belanda, Jepang, atau perjuangan merebut kemerdekaan. Cerpen ini tidak harus sama persis dengan fakta sejarah, tapi tetap menggambarkan suasana masa itu. Bu, izin bertanya. Ya, Farhan? Bu, apakah tokohnya harus tokoh asli sejarah? Tidak harus, Farhan. Tokohnya bisa fiktif, tetapi latar dan peristiwa mencerminkan suasana sejarah yang sangat nyata. Apakah sudah paham, Farhan? Oke. Nah, di sini dua unsur cerita pendek. Apa saja itu unsur cerita pendek? Yang pertama, unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek. Yang kedua, unsur-unsur ekstrinsik dalam cerita pendek. Ada juga menulis cerita pendek. Apa itu? Yang pertama, satu, menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Apa saja itu langkah-langkahnya? Yang pertama, penentuan tema. Yang kedua, membuat alur cerita. Dan yang ketiga, menentukan tokoh dan penokohan. Yang kedua, menulis resensi cerita pendek yang ditulis oleh orang lain. Yang pertama, baca dan perhatikan objek ulasan secara cermat. Yang kedua, cermati dan catat informasi atau hal-hal penting dalam suatu karya. Yang ketiga, susunlah teks ulasan sesuai dengan struktur teks ulasan. Yang keempat, menemukan kelebihan dan kekurangan karya. Yang kelima, membuat kesimpulan dan kesan tentang suatu karya secara keseluruhan. Nah, di sini Ibu ada contoh cerpen. Ibu bacakan sedikit contoh cerpennya ya, kalian nyimak. Judul Surat dari Pejuang 1945. Dodo menemukan surat lama milik kakeknya yang
Ya? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Dan next, pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan satu nilai sejarah dari contoh cerpen tadi. Pertanyaan terakhir ya. Apakah tokoh cerpen sejarah harus tokoh yang sangat nyata? Ada yang tahu? Ya, Rasya? Tidak harus bisa tokoh fiksi. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Rasya. Sudah kan tadi kita menjelaskan tentang materi. Untuk pertanyaan sekarang Ibu ingin kalian membuat satu cerita pendek per kelompok. Sudah kalian membuat kelompoknya masing-masing? Oke, berarti di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, di sini Ibu akan menulis dulu. Bentuklah sebuah kelompok 4 sampai 6 orang per kelompok. Jadi kalian kan tadi sudah membuat kelompok masing-masing sendiri milih temannya. Jadi kelompok 1 4 orang, kelompok 2 6 orang dan kelompok 3 5 orang. Ya. Jadi yang nomor 2, setelah itu kalian setiap kelompok wajib membuat cerita pendek yang sangat menarik. Jadi setiap per kelompok harus diwajibkan membuat cerita pendek yang sangat menarik dan buat cerita pendek itu di kertas lembar dan presentasikan per kelompok untuk maju ke depan untuk dibacakan hasil cerita cerpen yang kalian buat. Jadi Ibu beri waktu 15 menit untuk membuat cerita pendek. Jadi kita yang sekarang semangat ya. Untuk dari kelompok 2 ada kesulitan? Aduh. Ada apa kesulitannya? Ini sangat Farhan, tolong itu temannya Rasya deketin, nggak bisa itu. Berkelompok harus kerjasama. Apakah ada kesulitan? Ya. Apa cerita kalian ambil dari cerpen? Apakah ada kesulitan? Ada Bu. Apa? Ini benar nggak Bu? Maksud cara gimana sih? Kalian biasanya ambil cerita, kalian mau ketika ngambil cerita apa? Sepasang sandal dan ikan kalimantan. Benar nggak? Cara menulisnya merangkai kata. Oh ya, bentar ya, cek dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Waktunya sudah habis? Sudah semua? Ya. Oke. Di sini Ibu minta dari kelompok 1, Ibu minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil cerita yang kalian buat. Dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Diskusi kami yang berjudul Lentera di Rumah Proklamasi. Oke, beri tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Saat kunjung Untuk dari kelompok 2. Ayo semangat tolong tepunya, ayo. kami sekian Dari kelompok 3, apresiasi semua kelompok karena sudah mampu bekerja sama dengan baik. Kalian dan sudah bisa membuat cerita pendek per kelompok. Sudah semuanya berdiri? ya Dan sini Ibu akan mengecek kerapian, kebersihan kalian. Bajunya ditolong dimasukin. Ayo masukin nak. Kita kan mau sekolah, jadi harus baju sekolahnya harus rapi. Ayo dimasukin lagi tuh. Masuk lagi kan enak kan belajar rapi pakaiannya. Kita kan mau sekolah. Dan nah di sini Ibu minta coba periksa nggak di laci kalian. Pokoknya kalau ada sampah.
Kalau kita jaga kebersihan pasti sehat kan, badan kita kan tidak ada penyakit kan? Iya. Benar tidak? Nah. Jadi lain kalian cowoknya pakai-pakainya baju semuanya dimasukin, jangan di luar. Pastinya. Baik, anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang materi cerpen ternilai sejarah bangsa. Kalian sudah mengetahui pengertian, memahami sinteks cerita cerpen, karakteristik cerita pendek, unsur-unsur cerita pendek, dan menulis cerita pendek. Ibu harap setelah ini kalian bisa menyusun cerpen sejarah versi kalian sendiri. Paham? Oke, baik. Orang